Halo, Assalamualaikum rekan-rekan semua yang menyaksikan podcast ini kembali ya. Akhirnya podcast ini bisa hadir kembali untuk kita update terus perkembangan HR ya. Tentunya bersama guru besar kita yaitu Pak Dadang Budi Aji. Selamat datang Belum Pak, terima kasih. belum guru besar lah. Ini adalah guru saya berarti guru besar saya, senior saya. Ya, baik. Nah, di hari ini kita akan membahas apa nih yang kira-kira oh, hits ya, atau mungkin suka jadi isu nih, apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi apa akan Lebaran dan mungkin orang-orang udah dapat THR kayaknya dari tanggal ini. Nah, isu yang berkembang pesat Pak ya, bahwa isunya itu banyak yang resign nih Pak Hmm, setelah Lebaran tuh, banyak yang ya. resign. Bahkan kadang HR tuh punya kalender. Wah, bulan-bulan ini tuh biasanya karyawan tuh keluar nih. Bulan-bulan ini Hmm, karyawan masuk gitu kan. ya. Nah, penonton yang budiman nih. Kita akan bahas lebih dalam terkait hal-hal ini dan apa sih yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi ya. Baik, kita akan mulai dan saya akan serahkan untuk Pak Dadang boleh untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Makasih Kang Arif nih udah lama nggak bikin podcast nih ya. Ya, kita angkat topik yang lagi tren. Kebetulan memang kita kan sebentar lagi mau Lebaran. Ya. Jadi di beberapa sosial media termasuk di ya portal-portal HR ya ada obrolan gitu ya. Ada fenomena kalau menjelang Lebaran itu banyak karyawan resign. Nah, kita mau kupasin itu ya. Apa, mengapa, terus bagaimana gitu. Jadi saya teringat, saya flashback ke belakang ya, Kang Arif ya. Saya mulai kerja di industri, ya, industri tekstil ya. Tahun 90 gitu. Jadi 34 tahun yang lalu saya sudah masuk di industri itu. Ya. Bandung ini kan terkenal sentranya industri tekstil garment ya, tekstil produk Benar. tekstil. Jadi kalau sekarang dibilang diangkat ya satu obrolan tentang fenomena banyak karyawan lain menjelang Lebaran begitu. Sebenarnya ini bukan hal baru. Ya. Tahun 90-an di mana saya mulai kerja tuh 34 tahun yang lalu itu, karena saya juga langsung masuk di bidang HR waktu itu dan saya juga pegang rekrutmen dan training waktu itu. Jadi memang betul selalu angka orang mengundurkan diri itu lebih banyak dari biasa. Jadi Hmm, pertama yang perlu saya sampaikan ini bukan hal baru. Dari iya. dulu juga begitu. Hmm, Nah, itu kalau kita lihat permukaan. Nah, sekarang kita coba lihat. Sebenarnya yang banyak resign menjelang Lebaran itu atau nunggu THR dulu biasanya ya kan sayang dong THR-nya kan. Paling tidak 1 bulan upah lah ya. Atau kalau dia baru 10 bulan mungkin ya sekarang hitungannya 10 per 12 gitu ya. Ya mendekati 1 bulan upah. Kan sayang kalau nggak diambil dulu. Setelah diambil kemudian resign gitu ya. Jadi pada saat terima THR sambil menyodorkan surat pengunduran diri kan begitu ya. benar, Pak, benar banget. Jadi polanya ya kayak gitu dari dulu juga. Jadi nunggu dulu THR baru resign gitu. Ya. Nah, tapi harus kita lihat sekarang itu. Sebenarnya di antara seluruh karyawan yang ada di perusahaan tadi, ya perusahaan-perusahaan ini, kelompok mana sih yang polanya seperti itu? Oh, Kalau menarik. pengamatan saya, sebenarnya ini tidak general untuk seluruh level. Tidak. Justru Hmm. kebanyakan adalah pada level menengah bawah. Ya, Oh, operator, para pelaksana, ya. Itu, itu yang pertama. Kedua, entah karena saya memang ada di industri tekstil dan produk tekstil, yang sebagian besar memang pekerjanya itu perempuan, ini memang yang lebih banyak resign itu perempuan, hmm. pekerja perempuan, begitu. Ya. Jadi ini saya perlu kasih catatan ini bahwa ya tren mengundurkan diri setelah terima THR atau sebelum Lebaran itu tuh kalangan mana, ya.
Saya melihatnya itu pertama kalangan menengah bawah, khususnya para pelaksana, operator-operator di pabrik misalnya. Kedua adalah kaum pekerja perempuan. Hmm. Itu ya. Itu catatan, dua catatan ya. Terus ketiga, jangan lupa para pekerja di kawasan industri, termasuk misalnya di Bandung Raya ini. Ya. Kalau di tempat lain mungkin Pantura lah ya, kan yang banyak pabrik tuh ya, Iya. kawasan-kawasan industri gitu. Ya. Jangan lupa para pekerja ini adalah kaum urban. Kaum Hmm. urban artinya mereka yang urbanisasi. Mereka yang dari kampung mengadu nasib cari kerja ke kota, terutama ke kawasan-kawasan industri. Ya, banyak juga di antara mereka tuh perempuan. Ya. Nah, mereka ini juga sebenarnya kadang kerja di kota itu atau di pabrik itu banyak yang tidak dalam perspektif jangka panjang. Ya, tapi ya cari pengalaman lah atau di kampung lagi nggak ada kerjaan di pertanian begitu ya mereka kemudian masuk pabrik paling tidak sampai Lebaran terima THR balik lagi gitu ya sebagian dari mereka juga nggak kembali lagi tuh ke pabrik ya mereka mungkin berumah tangga di kampung ya dapat jodoh udah nggak balik lagi gitu ya jadi saya perlu menambahkan beberapa catatan tentang fenomena ini pertama level mana yang paling banyak gender apa ya kemudian asal muasal mereka dari mana ya Hmm. sebagian besar kan sebenarnya pekerja-pekerja di pabrik itu adalah mereka yang datang dari daerah ya, ya dari Jawa Tengah Jawa Timur tapi mungkin kalau di Jawa Barat sebagian besar sih Jawa Tengah gitu ya Jawa Tengah kemudian ada juga dari daerah di Jawa Barat sendiri sih sebenarnya tapi yang bukan kawasan industri gitu ya kemudian kerja di Bandung ya. Hmm. Menarik, Pak. Tapi ini artinya bahwa, oh ya, kalau tadi ya, kalau melihat latar belakangnya dari Garmen yang tadi, artinya bahwa di perusahaan lain juga mungkin saja berbeda, Pak ya, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, Pak ya. Kalau kita lihat sebenarnya gini kalau kita lihat karena saya lamanya di tekstil produk tekstil tipikal kan sama ya sebenarnya Hmm. tipikal sama dan saya sendiri waktu dulu mulai kerja itu tahun 90-an di sebuah perusahaan yang ya boleh dibilang sih papan atas lah ya jadi dari sisi kesejahteraan kayak gitu cukup baik ya hak-hak normatif karyawannya diberikan gitu jadi sebenarnya dari sisi aturan normatifnya sudah terpenuhi gitu, pada umum. Cuma kalau Hmm. kita lihat, mungkin itu tidak terjadi pada satu misalnya perusahaan BUMN. Hmm. Ya, ya nggak Iya, beda, iya. beda BUMN atau perbankan misalnya ya, atau yang sifatnya office gitu ya. Seperti itu. Bahkan sebenarnya fenomena ini mungkin juga banyak dialami oleh pembantu rumah tangga, ART. Betul nggak? Banyak kan Hmm. terima THR terus balik kampung, nggak balik lagi ke majikannya. Oh, gitu Eh, ya. iya kan? Iya, kan itu juga Kebetulan saya dialami. kebetulan saya nggak punya ART, Pak, jadi belum pernah ngalamin. Oh, Nah, gitu ya. ya kecuali kecuali ini ya, misalnya ini dugaan saya, hipotesis ya. Kalau tingkat kesejahteraannya di atas rata-rata atau sangat baik, itu biasanya bertahan. Ya, ya dia cuma Hmm. libur seminggu, 2 minggu lah, paling lama sebulan, pasti dia balik lagi. Balik lagi. Karena mungkin di Oh, kampung sendiri juga, kalau mereka tidak punya lahan pertanian, ya ngapain juga sebenarnya nganggur juga sih atau tetap aja jadi buruh tani kan jadi buruh tani berapa sih upahnya mendingan jadi buruh pabrik ya nggak benar, buruh Pak. pabrik kan relatif lebih besar kesejahteraannya karena kan itu dipantau gitu ya harus sesuai dengan regulasi kan tapi kalau di Hmm. daerah buruh tani itu kan kadang juga imbalannya tidak dalam bentuk uang ya tapi maro istilahnya maro itu ya bagi hasil gitu ya ya ada juga sih dalam bentuk uang. Oh, iya. Jadi, kalau dilihat secara lebih meluas gitu ya, ya kayak gitu deh kurang lebih kalau pengamatan saya gitu. Hmm. Ya. Baik, baik, Pak. Saya dari dulu, Pak, semenjak saya belajar dari Bapak, kemudian juga saya bekerja sebagai HR juga, Pak ya.
saya tuh menyimpulkan bahwa karyawan itu kalau dia resign, saya yakin bahwa ini pandangan saya yakin bahwa dia ini nggak mungkin resignnya itu karena satu hal gitu. Hmm. Nggak mungkin menurut saya Ya. kayak karena nggak nyaman saja misalnya, kayaknya nggak mungkin sih Pak. Menurut saya ya kayaknya nggak mungkin. Saya rasa bahwa yang ngebuat dia akhirnya memutuskan untuk pergi adalah hal yang kompleks gitu Pak. Nah, termasuk juga dengan resign ini ya, isu resign ini juga di setelah Lebaran ya. Jadi kalau tadi saya simpulkan dari materi yang barusan adalah karena tadi gender, level ya, mungkin kerah biru ya Pak ya, kebanyakan memang ya kerah biru Ya, itu, blue collar. kemudian blue collar, Ya. kemudian dia asalnya dari mana gitu ya, asal dari mana, kemudian juga tadi kesejahteraannya. Kayaknya memang kalau dia sejahtera di situ, kayaknya dia akan berpikir ulang ya Oh ya. untuk resign gitu. Gitu, Pak. Karena melihat bahwa sekarang kalau melihat dari sosmed gitu Pak, yang ngelamar kerja itu yang viral-viral itu, yang ngantri panjang gitu Pak, yang nyari Ya. kerja. Aduh, luar biasa ya, luar biasa banget. Kayak kadang yakin nih mau resign gitu, udah dapat kerjaan baru Ya. belum? Jangan sampai resign itu Ya. karena ya gitu ya, emosi aja gitu Pak. Nah gimana nih Pak, kalau pandangan Bapak terkait ini? Sebelum ke sana, saya tambah lagi satu fenomena. Oh boleh, boleh ya. Ini terutama karena saya ngobrol juga dengan teman-teman yang ada di pabrik-pabrik di kawasan industri. Salah satunya Majalaya. Ya. Di, Hmm. di Bandung ini kan salah satunya Majalaya yang dulunya disebutnya kota dolar tuh ya. Karena Oh, sentral sentral tekstil. Gitu. Jadi asal oh, muasal tekstil di Bandung Raya itu sebenarnya Majalaya. Gitu. Saya pernah ngasih oh, beberapa training di perusahaan-perusahaan di Majalaya itu dan sempat ada diskusi itu dengan orang HR, dengan owner-ownernya. Ada satu yang hmm, menarik. Saya di situ kan sangat banyak sekali ya berhimpitan tuh pabrik-pabrik tekstil itu di kawasan Majalaya. Ada yang unik. Jadi para pekerja di pabrik-pabrik tekstil di Majalaya ini, ya, sebelum Lebaran tunggu THR, udah THR dapat keluar, hmm. terus nggak datang lagi, tapi datangnya ke pabrik sebelah. Nah, ini. Jadi saya tanya ke teman saya kenapa gitu ya? Mereka ya secara enteng jawab, ya mungkin sebenarnya cari suasana baru aja sih, boring kali ya kerja di sini terus pengen nyobain di pabrik sebelah gitu. Kadang setelah beberapa tahun kemudian balik lagi ke pabrik itu. Gitu ya. Jadi kalau di situ ya namanya di kawasan industri lah ya. Pabrik-pabriknya ya sekalipun tidak begitu gede-gede tapi karena banyak. Jadi cuman ini aja lah adventure barangkali atau apa ya? Refreshing aja gitu nyobain di pabrik sebelah gitu ya. Terus nanti ya pabrik ke sebelah lagi nanti udah sekian tahun balik lagi ke pabrik yang semula. Unik gitu ya. Jadi Oh, kayaknya juga apa ya orang mungkin cari suasana baru. Nah, cari suasana baru itu bisa. Dan karena kompensasinya atau kesejahteraannya relatif sama. Jadi hmm, sebenarnya itu tidak merupakan faktor yang signifikan ya yang menyebabkan. Oh gitu-gitu aja sama upah minimum, BPJS kayak gitu kan standar hmm, kan? Kalau normatif kan standar se-Indonesia sama, betul nggak? Ya. Dan itu pabrik-pabrik relatif levelnya sama gitu, ada di kawasan yang sama. Jadi tidak terlalu hmm, signifikan dari sisi perbedaan kesejahteraan. Jadi dugaannya adalah mereka cuma pengen cari suasana baru aja, pengen cari teman-teman baru gitu, pengen nyobain punya bos baru gitu. Ya, iya, ini iya, juga iya. satu hal gitu ya. Jadi mungkin orang boring di satu tempat juga pengen cari sesuatu yang baru, gitu. Experience baru. Oh, Ya, ya, menarik ini ada ya, apa namanya? Ada boring ya Pak pindah gitu ya, ya. Dan ya. lucunya itu dia balik lagi tapi masih diterima Pak ya di perusahaan Masih yang awal diterima, itu. masih diterima. Jadi isi going aja sih sebenarnya kalau bukan orang yang pernah punya kasus gede ini. Iya. Kalau cuma melanggar melanggar bolos kayak gitu mah ya mungkin itu mah cincai lah gitu ya. Jadi Iya, iya. kadang masuk lagi gitu. Masuk lagi. Oh, iya, iya, iya. Apalagi makin lama kerja kan orang ini juga makin terampil sebenarnya kan gitu ya. Oh iya, benar, benar. Jadi Apalagi kita dia nggak perlu ngelatih lagi ya. nggak Kita, perlu karena udah tahu ini kan misalnya mesin yang kamu pegang juga gitu ya udah tinggal jalan nggak usah diajarin gitu.
Hmm, Ya, oke. Tapi menarik, Pak. Tapi saya malah mendetailkan itu, apakah apakah itu terjadi juga karena orang ini mau compare nih, Pak. Kan saya nggak tahu misalnya perusahaan perusahaan B gitu ya. Mau coba perusahaan B compare. Oh misalnya kalau leader saya di pabrik ini mah dia pemarah misalnya hmm, pemarah. Pengen coba kalau di perusahaan B kayaknya dia ini apa lebih humble nggak sih ke karyawan gitu Pak? Mungkin nggak sih kalau gara-gara itu juga Pak compare gitu. bisa jadi sih. Nanti kalau ketemu yang lebih menyenangkan dan sedikit Hmm. lebih baik kesejahteraan, mungkin dia kemudian stay di situ. Oh, karena kalau Bisa saya sih jadi. Pak, saya kalau loncat-loncat dan akhirnya balik lagi ke tempat awal Pak, ya malu kalau saya Oh ngerasanya malu iya, gitu. Dulu kayak ya, lah dan kayaknya dan kayaknya saya diterima nggak sih gitu kayak dulu dulu kamu udah pergi dari sini tapi balik lagi ke sini kamu ya. Tapi beberapa orang sih mungkin itu nggak jadi soal ya. nggak jadi soalnya. Di tempat saya sekarang aja ada itu yang dia pernah keluar terus masuk lagi ada. Ya karena kita nggak punya satu apa ya pengalaman yang buruk tentang orang itu. Fine fine Hmm, aja. pen. Selagi kita tahu sih orangnya mungkin cukup baik ya bisa diatur gitu. Kita Hmm. welcome aja. Jadi yang penting punya ini ya Pak ya track record baik lah ya Track Pak ya. recordnya oke ya nggak ada kasus ya. Oke, baik. Nah mungkin balik lagi ke yang tadi Pak. Kalau melihat tadi oke berarti itulah hal-hal yang jadi faktor ya beberapa faktor membuat akhirnya mereka eh, memutuskan untuk resign. Seperti itu. Apalagi sebenarnya Pak kalau untuk resign ini eh, apalagi yang udah berkeluarga Pak ya, kayaknya mereka lebih berpikir berkali-kali gitu Pak untuk keluar Ya, dibanding yang bujangan ya, dibanding yang bujangan atau belum menikah. ya. Karena kan lumayan sebulan itu kalau nggak punya kerjaan tuh Oh ya. Hmm. berat banget gitu kan. Gitu Kalau kan Pak. hipotesis saya mungkin kalau pekerja pria mungkin lebih stabil, Hmm, apalagi sudah berkeluarga. hmm, Tapi kalau pekerja wanita, pekerja perempuan, ya kadang mungkin suaminya sendiri justru menginginkan dia di rumah. hmm, baik. Jadi makanya banyak juga yang keluar tapi kemudian nggak kembali lagi ke pabrik, gitu, ke tempat kerja, ngurus anak lah, ngurus rumah. Hmm, Jadi mungkin juga kita harus lihat tuh, ini antara laki perempuan bisa beda nih pola perilakunya gitu ya. hmm. Dikaitkan dengan posisi dia, peranan dia ya di dalam kehidupan sosial. Kita pasti Oh, menurut saya bakal ada. hmm, baik Pak. Dan Nah, dengan hmm, maraknya nih sistem kontrak itu juga ada pengaruh ya, sistem kontrak. Cuma kalau sistem kontrak itu artinya orang itu kita bubarkan karena pekerjaan sedang sedikit. Ya. hmm, Jadi kalau seperti di tempat saya ya, karena sekarang kami fokusnya lebih ke pasar dalam negeri ya. Jadi sebenarnya pola hari raya ini sebagai puncak penjualan ya, menjelang Lebaran itu. Kita benar-benar panen itu jualan dalam rangka menghadapi Lebaran. hmm, iya, Maka sebenarnya kesibukan itu 3-4 bulan sebelum puasa kita sibuk, kita kadang merekrut orang baru tambahan untuk memproduksi barang lebih banyak. Tapi menjelang hari raya, katakanlah sudah pertengahan puasa itu kita sudah slow, sudah tidak terlalu banyak pekerjaan, sehingga memang di setting gitu kontraknya itu hanya paling sampai pertengahan puasa gitu, atau awal puasa. hmm, Bubar, bubar itu bisa bisa sepertiga dari jumlah karyawan itu kita bubarkan ya seperempat sampai hmm. sepertiga jumlah karyawan operasional. Jadi ini pun satu Oh, fenomena lain, cuma bedanya kalau ini bukan karena karyawan resign ya, tapi hmm, karena memang beban pekerjaannya sudah slow, mereka hubungan kerjanya kontrak, itu dilepas dulu. Nanti beberapa bulan kemudian sesudah hari raya selesai, kita mulai produksi lagi, baru mulai masuk lagi gitu. Ya, gitu. Itu juga satu hal yang perlu dilihat ya sebagai halo satu apa? fenomena
baru juga dengan banyaknya sistem kontrak. Ini tambahan informasi aja itu. Oh, baik, baik, Pak. Oh, maaf Pak, tadi barusan sempat hilang tadi ininya, si Ya, kameranya. Mungkin sinyal agak terganggu. Agak- hmm, Oh, iya Pak. Memang itu apa namanya kayak pekerja musiman gitu Pak ya. musiman Musim betul. Musiman. musiman ya. Karena memang saya juga kadang menemukan yang F&B, biasanya F&B bahkan Pak, atau retail yang dia tuh Lebaran tuh tetap buka. Oh Biasanya dia ya, buka buka lowongan kru, tapi khusus untuk libur Lebaran gitu kan. ya, hasilnya Terus perbantuan. ini perbantuan gitu Pak. Nah, baik Pak. Kemudian melihat tadi faktor yang tadi yang membuat berarti ini kita untuk karyawan yang ini ya Pak ya, yang dia apa dikontrak selama 1 tahun lah Pak ya yang dapat THR gitu ya. Kira-kira dengan kejadian ini Pak yang ya tunjangan hari resign Pak THR itu Oh, tunjangan hari jangan resign ada resign. dengan, dengan adanya isu pada resign resign ini setelah Lebaran ini Pak kira-kira apa sih dampaknya untuk perusahaan gitu? Dampaknya sebenarnya cukup merepotkan ya, karena kalau kebetulan memang pekerjaan kita cukup banyak, sekalipun baru selesai Lebaran, kita jadi sibuk merekrut. Makanya pola Hmm. kerja waktu saya dulu di pabrik tekstil itu, jadi sesudah Lebaran itu, ya, kadang dari bulan puasa kita sudah preparation, ya sudah mulai sibuk meng-hire orang untuk nanti masuk menggantikan yang memang listnya sudah ada dia mau keluar gitu. Iya kan? Karena kan ada kewajiban kalau mau resign itu H-30 harus sudah masuk gitu, suratnya. Jadi kita sendiri ya sebagian besar sudah tahu lah bagian mana yang perlu orang nih, berapa banyak karena mau resign setelah Lebaran itu. Jadi kita harus sudah curi start itu. Mulai kita memanggil orang untuk seleksi, untuk interview. Jadi nanti pada saat sudah libur Lebaran itu langsung kita panggil untuk bekerja. Hmm. Jadi memang Jadinya ini orang HR-nya harus mempersiapkan, harus antisipasi betul. jadinya ini tugasnya ini ya Pak. Jadi wah udah siap-siap nih ini apa borongan nih habis Lebaran. Betul. Oke. Nah, apakah ada hal lain Pak di luar itu yang mungkin impact ya, impact yang cukup merepotkan lagi Produktivitas tentu, produktivitas dan kualitas produktivitas. kerja. Karena mereka Hmm. yang masuk kita rekrut baru itu tingkat skillnya umumnya kan lebih rendah dari Hmm. karyawan-karyawan lama. Kadang nol, belum Iya, belum iya. siap pakai. Akhirnya mereka harus kita latih dulu. Ya makanya Hmm. rekrutmen training ini harus kuat gitu. Ya timnya, kemudian program-programnya harus efektif. Ya. Jadi waktu saya Iya. dulu itu ya kita kerjasama dengan bagian produksi di mereka di lapangan punya trainer, trainer teknis. Ya. Jadi sekalipun saya kirim orang yang belum punya pengalaman, tapi mereka langsung on the job training, ada trainernya. Ya. Saya ambil contoh misalnya seperti bagian tenun ya atau weaving gitu ya. Nah, itu kita punya senior-senior di sana yang dulunya supervisor atau kepala shift gitu ya, atau group leader yang memang jago secara teknis, kemudian jadi trainer. Ini mereka lah yang melatih. Ya, untungnya karena Hmm. kalau di pabrik tekstil tidak berbasis keterampilan seperti halnya garment ya. Karena mesin-mesinnya juga sudah cukup modern. Jadi sebenarnya mengajarkan mereka tuh paling lama juga 2 minggu lah. 2 minggu bisa. Tapi kalau di Baik. industri seperti yang saya sekarang itu, seperti menjahit ya, sewing itu benar-benar itu keterampilan. Justru lebih Hmm. pusing gitu kalau turnovernya tinggi. Gitu. Jadi kalaupun mau kita harus meng-hire orang yang setidaknya setengah jadi ya, jangan nol sama sekali. Paling tidak dia pernah kerja gitu di industri garment atau yang sejenis atau konveksi begitu. Paling tidak dia kenal lah yang namanya mesin jahit, pernah mengoperasikan begitu. Ya kalau nol sama sekali, waduh itu mah sama aja dengan kita harus buka kursus menjahit gitu ya. Oh, Hmm, oh, ya. ya, Jadi Pak dari rekrutmennya harus mengulang artinya ya, harus mengulang dari betul, trainingnya harus mengulang ya kalau mereka. betul. Ya, Nah, kemudian oke. Mending kalau mereka tuh cocok atau betah gitu Pak ya. Ini mau betul. betah lagi. Ya, ya. Karena orang-orang yang belum pernah masuk pabrik itu, saya juga pernah ngalamin beberapa kasus ya.
Ya, kalau di pabrik tekstil, terutama di bagian weaving atau pertenunan, itu kan mesinnya gede-gede, suaranya berisik gitu. Ada orang yang nggak Hmm. tahan masuk ke Oh, suasana seperti itu tuh. Kadang dia udah langsung menghadap lagi pada saat kita kirim pada waktu tes lapangan. Biasanya kita tes lapangan setengah hari oleh calon atasannya. Dia sendiri juga kemudian menyatakan, Pak, saya nggak bisa lanjut karena saya nggak tahan dengan situasi di dalam pabrik. Ya, ya hmm. bising apa. Ya, ada orang-orang yang nggak bisa. Ya. Baik, Nggak Pak. semua Nah, orang bisa masuk pabrik. benar, Pak. Eh, Benar. oh, Apalagi kalau misalnya di perusahaan, di tempat saya misalnya, Pak ya. Tempat saya, yang dia tuh misalnya admin untuk mengatur jadwal kelas gitu. Kalau dia misalnya belum pernah sama sekali, dia hanya bisa misalnya mau mengoperasikan komputer gitu Pak. Tapi kan dia analitiknya harus kuat gitu ya. Analitiknya harus kuat. Kemudian juga komunikasi dengan klien harus kuat. Nah, terjadi juga Pak di tempat saya. Akhirnya karena kan kita di trainingnya oleh user, kalau di sini oleh user adalah mungkin ya apa namanya eh, ada kendala lah dari user itu, misalnya aduh ini capek banget sih harus training gitu kan karyawan baru lagi misalnya gitu ya, apalagi atau misalnya tadi ya misalnya resign tadi di tiap tahun, artinya si user ini harus siap mentraining di setiap setahun sekali, berarti minimal Pak ya, minimal setahun sekali dengan dia punya pekerjaan sendiri, pekerjaannya sendiri gitu Pak ya. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman Bapak, pernah nggak sih Pak ada momen seperti itu, dan apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi problem-problem tersebut? eh, fungsi dan peran melatih itu memang lazimnya sih menempel pada posisi atasan ya. Atasan itu harus harus bisa berperan dalam membina ya, dan Hmm. mengembangkan keahlian dari anggota timnya. Tapi kalau ternyata itu orang yang masuk itu banyak sekali, itu juga dia akan kerepotan. Oleh karena itu sebenarnya harus dibentuk sebenarnya satu unit diklat. Jadi Hmm. di tempat saya dulu waktu di tekstil juga, jadi di produksi juga dibikin satu unit diklat. Ya, satu unit kita. Saya tingkat seksi lah ya, seksi Hmm. pelatihan. Jadi pelatihannya teknis itu, teknis. Jadi kita Hmm. bagi tugas kalau untuk pelatihan yang sifatnya soft skill, manajerial itu ada di saya gitu ya. Tapi untuk teknikal itu ada di unit produksi. Jadi produksi punya satu section gitu, yang menangani pelatihan. Jadi kita bagi tugas. Kenapa dibentuk? Karena ada kebutuhan. Karena itu juga berangkat dari kita punya problem bahwa kita dari karyawan nol pengalaman nggak bisa apa-apa, sehingga produktivitas terganggu. Iya, iya. Produktivitas terganggu. Kadang terjadi kecelakaan kerja ya karena nggak dilatih dulu atau apa. Maka ya kemudian manajemen waktu itu ya udah dibentuk saja pelatihan yang sifatnya teknis di unit produksi. Ya, dan ini kan menyangkut satu industri tekstil dengan kapasitas besar ya. Karyawannya di atas 2.000 orang. Ya. Untuk tekstil dengan karyawan 2.000 orang dengan mesin canggih itu tergolong gede gitu. Jadi Betul. harus dihandle dengan baik gitu. Ya. Oke. Jadi perlu dibentuk ya divisi khusus Pak ya untuk training Pak. Ya, betul. Tapi kalau melihat dari sisi lain Pak, sisi lain, saya menganalogikannya gini Pak. Karyawan keluar itu seperti kita mengisi ember yang bocor Pak. Apalagi Oh maksudnya ini ya, udah, apalagi ini kan maksudnya isunya itu tadi yang Bapak bilang bahwa ini itu sebenarnya ada, selalu ada kok dari beberapa puluh tahun yang lalu ini selalu terjadi, gitu. Saya berpikir bahwa oke, kalau eh, mungkin memang dengan adanya diklat itu bisa bantu untuk training itu Pak. Namun apakah ada cara Pak untuk kita tuh nambal kebocorannya gitu Pak? Untuk atau untuk meminimalisir agar karyawan ini tuh gak resign lagi kita, agar tetap tetap menetap di sini tuh ya, gimana sih? lebih bisa bertahan. Betul. Saya pikir itu bisa dicegah dengan kita melakukan seleksi yang lebih efektif, yang lebih valid. Terutama kalau Hmm. untuk para pelaksana itu yang lebih penting itu motivasi sebenarnya. Dan saya melihat bahwa mereka yang datang dari perkotaan dengan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan yang dari perkampungan, katakan dari daerah dengan sosial ekonomi yang lebih rendah daripada yang ada di perkotaan. Itu beda, itu pola perilakunya. Gitu. Hmm.
Jadi mereka yang datang dari daerah dan sosial ekonominya lebih rendah, relatif lebih bisa bertahan. Ya karena butuh ya, Hmm, Eh, iya, ya kan. Tapi kalau iya saya betul. hire anak kota nih, anak kota ya, sosial ekonominya relatif lebih bagus, mungkin malah mereka berpikir daripada di pabrik, saya mendingan kerja di mall, ya kan. Di mall lebih enak Benar-benar dingin ya. suasananya. Betul. Ya. Ketemu SPG cantik-cantik, gitu kan. Ya, Berasa ya, Pak? ber-AC, ya kan, lebih bergaya lah penampilan. Tidak berisik lagi suara mesin, Pak. Ya nggak? Nah, itu juga Oh, pengaruh itu. Ya, jadi kalau saya justru kadang wawancara yang menurut saya signifikan ya, itu wawancara tentang motivasi kerja. Dulu itu saya sampai membuat wawancara terstruktur ya, jadi bahkan tertulis dia ngisi kuesioner. Sampai kita tanya, kamu bersedia nggak kerja shift? Ada pagi, siang, malam gitu kan. hmm. Kemudian misalnya bekerja sambil berdiri ya, karena namanya di pabrik kan nggak ada kursi. Ya, itu Iya, iya. suasana kerja yang real itu saya tuangkan dalam kuesioner dan mereka diminta merespon ya, ya ragu-ragu atau tidak, ya ragu-ragu saya anggap tidak gitu, ya kan. Jadi yang jawabannya ya semua aja yang saya ambil ya. Dan saya sebelum mereka ngisi kuesioner saya tekankan ini penting saya bilang. Karena buat apa juga kamu kerja cuma sebentar keluar lagi, kamu juga nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kamu mau kerja cari pengalaman, kamu harus bisa bertahan dan harus punya niat yang kuat. Maka jawablah apa ada. Jadi saya sih ngelihat lebih ke motivasi ya. Karena kalau pekerjaannya kan gampang ya, sebenarnya cuma memperhatikan mesin, pijit tombol-tombol kayak gitu, ya kan. Kalau ada masalah misalnya kan itu udah ada pembagian tugas yang sangat spesialis. Misalnya kayak ada putus benang misalnya kalau di tekstil itu sudah alarmnya udah bunyi, ada lampu menyala gitu. Ya udah full otomatis sebenarnya mesin-mesinnya itu ya. Kemudian kalau tenunannya udah jadi itu ada operatornya khusus beda lagi gitu ya. Jadi sebenarnya pekerjaannya simple kok. Simple. Tinggal dia dalam suasana pabrik berdiri kerja sip gitu kan itu mau nggak. Jadi itu yang pertama dalam seleksi ya. Kalau seleksinya kita cukup cukup ketat ya, cukup meninjau aspek motivasi kerja itu ya kita itu ikhtiar lah supaya orang yang masuk itu bisa bertahan. Itu yang pertama. Kedua adalah treatment di lapangan ya. Ini juga Hmm. pengaruh lah kepemimpinan ya. Bagaimana atasannya, apakah otoriter atau tidak ya, cukup Hmm. cukup Berarti ini mengayomi. berkaitan dengan berarti ini berkaitan dengan budaya perusahaan juga, Pak ya? Kalau Ada begitu ya. kaitan Hmm. budaya perusahaan dan gaya-gaya kepemimpinan ada itu pengaruh juga. Ya di samping juga mengenai kebijakan-kebijakan mengenai kompensasi dan benefit. Saya kira kalau kompensasi dan benefitnya di atas rata-rata ya artinya kompetitif mestinya bagus gitu ya, bukan hanya sekedar yang penting memenuhi normatif gitu ya, saya kira mereka pasti betah ya. Dan Hmm. diharapkan mereka bisa stay lebih lama. Hmm. Baik. Oke. Baik. Jadi tadi untuk menutupi kebocoran tadi adalah kita make sure Pak ya dari awal kira-kira motivasi dia Allah apa sih gitu kan. betul Benar-benar kita nyari orang yang serius bekerja Pak ya. ya. Bukan dia yang karena kadang ada ini Pak orang, orang tuh yang apa kalau kalau saya interview Pak dia tuh jawabnya tuh kenapa melamar di sini karena nyari pengalaman pengen belajar. Kayaknya bukan di sini deh tempatnya gitu ya. Kalau kalau hanya nyari kalau saya bilang gini kalau nyari pengalaman berarti saya nggak perlu gaji ya. Itu enggak, saya kira mungkin itu mah cuman apa ya, klise aja lah. Klise aja ya. Klise aja. Itu bisa benar seperti itu, bisa enggak juga. Ya, kenapa saya bicara ini? Karena kalau saya ngobrol dengan user di lapangan, mereka komplainnya gini. Saya emang nggak perlu yang pinter. Saya mah nyari yang mau kerja. Gitu. Itu jadi penekanannya itu. Orang Iya, yang iya. sungguh-sungguh niatnya memang mau kerja. Ya, nggak terlalu pinter nggak apa-apa. Karena juga pekerjaannya nggak menuntut harus pinter-pinter amat. Yang penting Hmm, kamu mau kerja, ya, giat, rajin, disiplin, itu yang penting begitu. Ya. hmm, benar. Iya, iya. Emang Ya ini ini. kita bicaranya level menengah ke bawah ya, terutama para Iya, iya, pelaksana gitu ya. benar, Ya. benar. Makanya untuk kelompok ini kadang ya nggak perlu psikotes juga sih. Nggak perlu pemeriksaan psikologi. Kadang.
Iya, Ya, benar. ya. Justru wawancara motivasi yang lebih penting dan kemudian kondisi fisik fisik dia Benar. sendiri dan kesanggupan dia sendiri karena kan orang yang ada di lapangan ini bekerja lebih banyak dengan fisik ya Hmm, fisiknya yang harus lebih diperhatikan gitu. Termasuk kan ya, kalau ya. kami dulu di public sector itu ya penglihatan harus jelas harus tajam karena bekerja dengan benang dengan ukuran-ukuran kecil gitu kan kemudian juga tidak boleh buta warna ya itu udah standar itu. Benar, Pak, ya. Pemeriksaan tidak buta warna itu mutlak. Hmm, benar, Pak. Karena mungkin juga saya cukup ini Pak, apa namanya, cukup sering interview Pak. Jadi sehingga saya tuh menganalisa dan apa, memberikan penilaian dari setiap orang yang memberikan jawaban mereka gitu Pak ya. Gitu. Bahkan kalau menurut saya lebih fair dia tuh, misalnya saya tanya kenapa kamu melamar di sini? Karena saya butuh pekerjaan, saya butuh uang. Nah, saya malah lebih terima orang yang kayak gitu gitu Pak. Oh Ya, berarti ya, ya oke, motivasinya jelas gitu ya. Motivasinya jelas ya, gitu buat saya. ya. Oke, berarti kamu Jawaban butuh lugu pekerjaan. tapi memang itu esensinya itu. Esensinya itu kan sebenarnya gitu. Ya kalau pengalaman mah pasti dapat pengalaman lah, pasti kalau Ya, kalau di jalannya pasti dapat pengalaman gitu ya. Sehingga memang saya pernah menganalisa, mungkin juga levelnya beda Pak ya. Mungkin bukan yang menengah ke bawah, ini menengah ya, cukup menengah. Memang dari mereka pun pada saat perjalanan pekerjaannya yang kalau kita analisa, memang ya gitu. Apa kayak mood-moodan gitu Pak. Ya udah kan dia pengalaman aja. Kalau menurut dia itu menarik, ya dia kejar. Kalau menurut dia itu nggak cocok, malah itu ngebuat dia sangat mudah untuk menyerah gitu Pak. Oh ya udah, saya nggak apa nggak dapatin pengalaman yang saya ekspektasikan gitu ya. Bahkan saya pun kalau interview Pak suka tanya lagi, emang pengalaman apa yang mau kamu cari? Gitu. hmm, Terus gimana kalau itu tidak sesuai ekspektasi kamu? Gitu kan. Hmm. Dari sana kalau memang dia sudah kelihatan gerak-geriknya, aduh, ya, gak akan long term nih orang nih, hmm, capek sih Pak. Saya capek. Capek ya, untuk ya. interviewnya. Belum usernya kayak, Hmm, aduh ini udah keluar lagi terus dia iya, training, capek keluar usernya masuk. katanya. Ah, betul. Itu tadi. Oke, baik. Jadi tadi Pak ya, kalau dari sisi eh, apa namanya eksternal untuk apa meminimalisir atau bukan meminimalisir tadi untuk mempercepat ya penyesuaian karyawan tadi ada diklat training Pak ya. Kemudian kalau untuk tadi meminimalisir ember bocor biar gampang ya. Hmm, Ember bocor itu adalah tadi ya benar make sure motivasi dia apa kemudian penyesuaian dengan budaya itu Pak ya. Nah menarik Pak dan menarik ini bicara budaya. Kemudian juga tadi Bapak menyinggung leadernya. Saya ingat Pak dulu bahwa budaya ini memang bukan dibentuk oleh oleh banyak orang tapi dibentuk oleh leader ke bawahan bawahannya lagi Pak. ya. Ternyata gitu ya. Jadi kalau budaya kerja ini tidak terjadi di perusahaan, yang dipertanyakan leadernya. Leadernya leadernya ngasih contoh nggak? Leadernya melakukan itu tidak gitu ya. Gitu sih. Oh, oke oke. Ini berarti masuk ini sebenarnya masuk dengan leadership juga ya. Tertib betul. Baik baik Pak. Hmm, Ya. oke. Kalau ini kalau dari perusahaan Bapak pernah nggak sih Pak kayak membuat survei gitu? Survei kayak penasaran aja pengen tahu nih emang karyawan tuh resign tuh apa alasannya secara secara konkretnya Pak ya, secara konkret. Kemudian yang mereka mau tuh apa sih sebenarnya? Pernah nggak Ya. sih Pak ada survei-survei seperti itu? Kalau survei secara kolektif belum ya, tapi kita Hmm. menjalankan yang namanya exit interview. Oh, exit interview. Oh iya iya. Exit interview. Itu kan biasanya memang prosedur standar ya, kalau memang mau menjalankan. Untuk mencari tahu, Hmm. karena mungkin kalau yang nanya atasannya mungkin nggak keluar gitu, Iya alasan iya yang betul. sebenarnya. Tapi kalau yang nanyanya orang luar, HRD lah, Hmm. orang yang boleh dibilang kinerja, mungkin mereka akan bicara apa. Hmm. Gitu. Iya karena Jadi exit interview kita ada formnya, gitu, kita tanya. Ya. Jadi eh, ya kita simpulkan sebenarnya itu memang tidak terlalu signifikan di satu sebab. Gitu. Kalau di tempat saya. Ya. hmm. Ada yang kalau yang perempuan itu karena mau fokus ke rumah tangga, gitu ya itu. Iya Ya, iya, Kak. kemudian
Yang lainnya ada juga masalah kepemimpinan, kurang cocok dengan atasan atau lingkungan kerja juga ada. Ya, yang lainnya adalah yang juga merupakan tantangan juga buat kita, yaitu adalah eh, dia diterima di tempat lain dengan kondisi yang lebih baik. Gitu. Termasuk ada yang diterima jadi ASN. Nah, itu mah susah juga ya. Karena udah value-nya kan jadi ASN itu jadi satu target dalam hidup ya. Karena jadi ASN mungkin lebih safe ya, dapat Hmm. pensiun gitu kan. Karirnya sudah diplot gitu ya. Ini masih banyak sih yang mereka mungkin lebih memilih jadi ASN ya daripada ada di swasta. Baik. Itu sering terjadi kalau lagi musim penerimaan ASN itu ya. Itu kita Oh. juga kehilangan. Kehilangan juga itu ya. Mereka malah memilih jadi ASN. Ya kadang juga minta surat keterangan. Saya mau ngelamar jadi ASN, Pak, minta keterangan kerja di sini. Ya kalau saya masih support aja, support aja. Cepat aja ya Pak ya. Dan selama dia tidak merugikan dan menjalankan tugasnya di sini sampai selesai Pak ya. Betul. Ya, udah. Iya. Baik. Oke, baik. Kita mungkin di ujung acara saat ini Ya, Pak. Ya. ya. Eh, mungkin terakhir pertanyaan dari saya, apakah Bapak ada harapan untuk isu ini ke depannya seperti apa? Ya. Atau mungkin nanti di masa depan akan ada pola pola tertentu yang mirip seperti ini di tahun-tahun berikutnya atau misalnya apa namanya itu eh, apa sih? Ya itulah intinya harapannya seperti apa untuk ke depannya. Mungkin bisa untuk memperbaiki semuanya ya, Ya. semuanya atau bahkan ya bisa bisa secara masif gitu Pak. Apa bisa secara masif dan ya apakah bisa ada lagi pola tren seperti ini ya mungkin dan gimana sih HR nih HR di perusahaan-perusahaan lain melangkah lebih maju untuk mengatasi Ya. ini. Soal fenomena karyawan banyak resign menjelang Lebaran, secara umum memang dampak itu negatif ke perusahaan. Secara umum. Walaupun juga nanti tergantung yang resignnya orang macam apa. Gitu. Kalau orang bermasalah mah malah deh nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Tapi dengan asumsi bahwa sebagian besar orangnya oke, gitu ya, kerjanya baik, gitu. Tapi kalau terjadi tingkat karyawan keluar cukup tinggi, tentu ke perusahaan itu mengganggu, ya, dan akan terjadi satu gangguan terhadap produktivitas dan kualitas hasil kerja di perusahaan itu. Ya, tentu ini harus bisa ditekan bagaimana caranya. Jadi yang kepikir oleh saya ya berangkat dari apa yang pernah saya alami adalah kita harus menyempurnakan dan lebih meningkatkan efektivitas dari seleksi, ya, seleksi karyawan baru, terutama dari sisi motivasi kerja, komitmen kerja, ya, itu Hmm. yang pertama. Kedua Oke. adalah treatment. Jadi yang namanya orientasi, induksi, dan onboarding itu adalah bagian penting. Ya, karena kadang eh, seperti istilah kesan pertama begitu menggoda, ya, seterusnya terserah Anda. Jadi kesan pertama mereka ketemu kita sebagai orang yang menyeleksi, apakah kita orangnya nice, apakah kita welcome kepada mereka, apakah kita memperlihatkan orang yang selalu mau membantu, itu penting sekali gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami ya adalah teman-teman di lapangan di produksi itu yang kemudian kesannya kepada calon karyawan ini seperti melakukan perpeloncoan gitu ya. Jadi itu nggak bagus gitu, nggak bagus. Misalnya kita tuh cari teknisi tapi kok tes lapangannya suruh ngebersihin WC, itu nggak relevan, itu nggak relevan. Dan itu saya kira sering terjadi di pabrik yang seperti itu. Mereka punya justifikasinya begini, oh, saya mau nguji mental mereka, kata ya nggak begitu dong, ya Iya, iya, kan dia iya, iya. bukan bukan ngelamar untuk jadi cleaning service ngebersihin WC, dia ini lulusan STM terkenal di Bandung, ya, dia bisa masuk industri lain juga lebih mudah. Kenapa kita memperlakukan dia seperti itu? Ya jelaslah dia punya kesan negatif ke perusahaan kita. Malah kemudian dia setelah tes lapangan nggak balik lagi tuh, kabur aja dia udah. Dicari-cari nggak kemana gitu. Karena dia punya kesan yang negatif. Nah ini penting sekali
Jadi bagaimana sebenarnya sikap kita pada saat mentreatment para pelamar ini, pada saat proses seleksi, orientasi, ya, kemudian onboarding, itu harus benar-benar positif. Gitu. Ya, sehingga mereka punya kesan yang memang sangat baik terhadap perusahaan kita. Dan mereka punya penilaian bahwa oh, ini adalah tempat kerja yang cukup menyenangkan buat saya. Hmm. Apalagi sekarang nih, zaman dulu aja kan bisa pada kabur tahun 90-an ya, tahun 2000 Hmm. ya. Apalagi sekarang yang disebut generasi generasi apa sekarang? Z ya, generasi Z ya, Iya, Gen iya, Z. iya. Oh, Gen Z kan lebih soft lagi karena yang malah ada yang bilang ini strawberry generation itu. Benar-benar itu wah kita harus pandai-pandai lah gitu ya karena mereka itu orang sudah bilang man ketaupan ya, pundungan, kepayaan Iya, iya, gitu iya. ya. Jadi ya kita harus ngerubah lah cara kita memimpinnya. Jadi saya kira juga perlu perlu pengembangan kepemimpinan ya, Hmm. lintas generasi. Jadi sekarang itu para atasan harus memimpin lintas generasi itu harus bagaimana? Baik. Oke. Ya, Baik, Pak Dadang. Terima kasih atas penjelasannya dari sama-sama. tadi mulai jam 9 ya, jam 9. Alhamdulillah ini udah hampir 1 jam. Ya, ya, Oh ya, saya mengingatkan juga bagi para penonton yang misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, Pak ya, saya pertanyaan apapun ya berkaitan dengan pekerjaan, leader atau SDM ya, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin nanti bisa diupload ini di YouTube atau di ya, Instagram, Pak ya. ya, Oke, baik. Kemudian terakhir saya akan simpulkan, Pak, terkait ya. webinar ya atau mungkin podcast hari ini ya dari isu ya tunjangan hari resign ini memang apa sih yang menyebabkan akhirnya mereka ini apa memutuskan untuk banyak yang seperti itu yang resign setelah Lebaran. Oke, kalau saya simpulkan tadi adalah satu, masalah ini adalah masalah umum, Pak ya. Ini terjadi di semua tempat juga memang dan ini sudah terjadi lama gitu ya. Kemudian juga faktor penyebabnya itu sangat bervariasi ya. Bervariasi tadi ya. Apakah dari motif mereka ya, dari tujuan hidup mereka, dari kesejahteraan atau finansial mereka gitu Pak ya tadi. Lalu juga dilanjut tadi peran budaya perusahaan dan juga leadership Pak ya. Gimana nih leadership agar bisa ngemong nih, ngomong timnya ya. Di timnya tuh jangan terus dipecut aja. Tapi kadang-kadang ngomong, kadang-kadang kurang kencang, pecut dikit deh ya, gitu. Jadi, kemudian juga, nah ini, manajemen komunikasi dan pengelolaan harapan. Tentu kita juga harus sesuai ya dengan apa tupoksi mereka. Ya, tadi bekerjanya ya kalau di bagian, misalnya bagian operator ya operator, jangan jadinya tukang bersih-bersih tadi ya. Dan kira-kira harapan mereka apa sih? Karena kan yang paling dekat dengan mereka adalah leadernya. Harusnya leader inilah yang paling tahu kondisi karyawan, katanya, sehingga leader ini lebih duluan bisa mencegah turnover ini, Pak ya. Lalu juga terakhir adalah strategi retensi karyawan yang penting. Ini mungkin balik ke fungsi HR ya. Artinya HR ini strateginya ini harus kuat ya dari awal. Dari awal rekrutmen itu harus kuat, harus benar gitu, jangan asal-asalan. Karena ya kalau asal-asalan tetap aja balik lagi ke HR, suruh nyari lagi Ya, nantinya. betul. Gitu Pak ya. Oke, baik. Gitu aja guys. Nah, mungkin ada closing statement dari Bapak, teman. Ya, baik. Poin pentingnya kembali kepada konsep dan strategi manajemen sumber daya manusia. Gitu ya. Hmm. Jadi kita harus punya satu policy, strategi, dan SOP yang cukup handal untuk bisa memperoleh orang yang tepat. Ya. Dan orang-orang yang menjalankan proses seleksi ini juga harus dilatih dengan baik. Termasuk teman-teman kita user juga harus diajari bagaimana menyeleksi wawancara itu dengan baik dan memberikan yang sangat positif. Ya. Dan selanjutnya tentu tuntutan bagi pimpinan perusahaan juga untuk bisa menetapkan satu kebijakan kompensasi dan benefit yang kompetitif sehingga dia juga mungkin karyawan berpikir ngapain pindah-pindah di sini sudah jauh lebih baik. Ya. Itu Iya. mungkin sih pesan-pesan yang utamanya untuk perbaikan ke depan. Oke, baik. Mungkin quotes-nya adalah, oh, kalau di sini paling baik, kenapa kita harus pindah gitu ya? Betul. Oke, baik. Baik, kita akhiri, Bapak. Terima kasih Sama-sama. untuk oke untuk acara hari ini ya. Semoga nanti kita ada acara-acara lagi ke depannya, Pak ya.
Siap. Dan Ya, teman-teman lain juga jangan lupa untuk follow ya, kemudian juga subscribe ya, di men-share. mana dan share ya, dan share like juga ya, jangan lupa Ya, like ya, agar nanti ya orang-orang yang mungkin memerlukan informasi ini bisa bisa dapat ya, ya. karena informasi ini tidak juga dibahas oleh setiap orang, hanya praktisi HR juga yang membahas. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak untuk ilmunya yang Sama-sama. sangat bermanfaat. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak atas kerjasamanya dan waktunya. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Assalamualaikum Happy Eid warahmatullahi Mubarak wabarakatuh. Pak. Selamat Idul Waalaikumsalam. Fitri. Sukses terus. Sehat terus. Amin. Sampai Amin. Terima ketemu. kasih Ya. Pak. Amin.